Berapa banyak doa yang kita panjatkan, lalu kita gelisah apakah Allah akan mengabulkan atau tidak. Berapa sering kita berusaha keras, tapi di dalam hati muncul pertanyaan, apakah Allah benar-benar bersama kita? Hari ini, mari kita bertanya jujur kepada diri sendiri. Masihkah kita ragu kepada Allah? Saudaraku yang dirahmati Allah, keraguan kepada Allah adalah penyakit hati yang sangat halus. Ia tidak selalu tampak dalam ucapan, tapi sering bersembunyi dalam bisikan. Saat kita ditimpa musibah, kita berkata dalam hati, apakah Allah masih peduli kepadaku? Saat doa tak kunjung terkabul, kita berkata, apakah Allah benar-benar mendengar? Padahal Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Al-Quran Surat Al-Baqarah 186. Ayat ini menegaskan, Allah dekat, Allah mendengar, dan Allah pasti menolong. Namun, mengapa hati kita masih sering goyah? Apa itu iman dan keyakinan? Iman berarti percaya sepenuh hati, tanpa keraguan. Iman bukan sekadar pengakuan lisan, melainkan keyakinan yang menancap di hati dan tercermin dalam amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Maka ketika iman seseorang masih bercampur dengan keraguan, berarti ada sesuatu yang belum kokoh dalam hatinya. Allah mengecam keraguan itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Perhatikan kalimatnya, tidak ragu-ragu. Artinya iman sejati adalah iman yang tegak, tanpa keraguan sedikit pun. Sumber-sumber keraguan manusia. Mengapa ada manusia yang masih ragu kepada Allah? Padahal dalilnya jelas, tanda-tandanya nyata, ada beberapa sebab. Bisikan setan-setan selalu menanamkan keraguan. Benarkah Allah ada? Benarkah doa-doamu berguna? Bisikan inilah yang membuat hati goyah. Trauma hidup dan ujian berat. Ketika seseorang ditimpa musibah bertubi-tubi, ia mulai bertanya, kalau Allah sayang, kenapa aku menderita? Kurang ilmu dan tadabbur. Orang yang tidak mengenal Allah dengan baik, tidak membaca Al-Quran, tidak memahami ciptaannya, mudah sekali goyah. Cinta dunia yang berlebihan. Ketika hatinya terlalu terpaut pada dunia, ia hanya menilai segalanya, dari untung rugi materi. Jika doa tentang dunia tak terkabul, ia merasa Allah tidak menolong. Lingkungan yang salah bergaul dengan orang-orang yang lemah iman, suka meragukan agama, bisa membuat hati ikut goyah. Tanda-tanda lemahnya, keyakinan keraguan pada Allah tidak selalu berupa ucapan kafir. Ia bisa muncul dalam bentuk halus, misalnya berdoa tapi tidak yakin akan dikabulkan. Rajin sholat, tapi hatinya tidak tentram. Mengaku percaya Allah Maha Pengatur tapi selalu cemas berlebihan tentang rezeki. Lebih percaya pada logika manusia daripada janji Allah. Takut kepada manusia lebih besar daripada takut kepada Allah. Jika tanda-tanda ini ada dalam diri kita, berarti ada keraguan yang harus segera dibersihkan. Dalil Al-Quran dan hadis tentang larangan ragu. Al-Quran berulang kali mengecam keraguan kepada Allah. Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Al-Quran Surat Ibrahim ayat 10. Hanya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah yang meragukan janji Allah. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 60. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan, seorang mukmin sejati tidak boleh meninggalkan dunia dalam keadaan ragu, melainkan dalam keyakinan penuh bahwa Allah Maha Penyayang, Maha Mendengar, dan Maha Menolong. Kisah kaum terdahulu yang ragu kepada Allah Bani Israel. Meski melihat mukjizat Nabi Musa, laut terbelah, makanan turun dari langit,
Mereka masih berkata, "Tunjukkan Allah kepada kami dengan nyata." Keraguan mereka membuat Allah murka. Kaum Quraisy mereka melihat kejujuran Nabi Muhammad SAW, mukjizat Al-Quran, tapi tetap ragu. Apakah benar Muhammad diutus? Keraguan itu membuat mereka tertutup dari hidayah. Kaum munafik Allah menyebut mereka punya hati yang sakit karena selalu ragu. Ikut Islam setengah hati, iman mereka rapuh, amal mereka tanpa keyakinan. Mengapa ragu kepada Allah sangat berbahaya? Keraguan kecil bisa menjadi api besar yang membakar iman. Jika dibiarkan, keraguan itu bisa menjerumuskan ke dalam kekufuran. Karena itu Allah menegaskan, iman harus murni tanpa campuran ragu. Doa hanya dikabulkan bila hati yakin. Amalan hanya diterima bila dilakukan dengan ikhlas dan penuh percaya pada Allah. Saudaraku, mari kita merenung. Apakah hati kita masih ragu pada Allah? Jika iya, kita harus segera berbenah. Jangan sampai kita seperti kaum terdahulu yang hancur karena keraguannya. Di bagian kedua nanti kita akan membahas bukti-bukti nyata kebesaran Allah yang bisa mengikis keraguan, serta kisah-kisah inspiratif orang beriman yang yakin sepenuhnya kepada Allah. Bukti nyata kebesaran Allah dan jalan mengikis keraguan. Saudaraku, kalau hati kita masih goyah, mari kita lihat kembali ke sekeliling kita. Sebenarnya setiap detik hidup ini adalah bukti nyata kekuasaan Allah. Hanya saja, mata yang tertutup oleh keraguan tidak akan mampu melihatnya. Maka hari ini, mari kita buka mata hati kita, agar tidak ada lagi ruang bagi keraguan terhadap Allah. 1. Bukti kebesaran Allah di alam semesta. Al-Quran berulang kali mengajak manusia untuk merenungkan langit, bumi, dan segala isinya. Karena sesungguhnya setiap ciptaan adalah tanda yang jelas. Langit yang terbentang. Tanpa tiang Allah berfirman, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 2. Bayangkan, langit luas ini tidak ditopang apapun, tapi kokoh selama ribuan tahun. Adakah yang mampu melakukannya selain Allah? Gunung sebagai pasak bumi, dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak. Al-Quran Surat An-Naba ayat 7. Gunung menjaga kestabilan bumi. Jika tidak, mungkin bumi sudah berguncang terus-menerus. Sistem tata surya, matahari, bulan, dan planet-planet bergerak dalam orbit yang teratur. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 5. Jika satu saja keluar dari jalurnya, kehidupan akan musnah. Bukankah ini bukti kekuasaan Allah? 2. Bukti kebesaran Allah. Dalam diri manusia Allah berfirman, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 21. Detak jantung. Jantung berdetak tanpa kita perintah. Jika ia berhenti, berakhirlah hidup. Siapa yang menjaganya agar terus berdetak selama puluhan tahun? Otak dan pikiran. Triliunan sel otak bekerja bersama, memungkinkan manusia berpikir, mengingat, dan belajar. Itu semua anugerah Allah. Sistem kekebalan tubuh. Tubuh mampu melawan jutaan kuman setiap hari tanpa kita sadari. Sungguh, ini keajaiban ciptaan Allah. 3. Bukti dari sejarah dan kisah para nabi sejarah mencatat, orang-orang yang yakin kepada Allah selalu ditolong sementara yang ragu selalu hancur. Nabi Ibrahim yakin Allah akan menolong meski dilempar ke api, dan benar, api menjadi dingin. Nabi Musa yakin Allah akan menyelamatkan meski terjebak di tepi laut, dan benar laut terbelah. Nabi Muhammad SAW yakin Allah akan melindungi meski dikepung musuh di gua, dan benar, laba-laba dan burung merpati melindungi pintu gua. Ketiga kisah ini menegaskan, Allah tidak pernah mengecewakan orang yang yakin kepadanya. 4. Cara mengikis keraguan kepada Allah. Memperdalam ilmu agama, keraguan sering muncul dari kebodohan, maka solusinya adalah ilmu. Pelajari Al-Quran, hadis, dan tafsir. Tadabbur alam, lihat langit, bumi, hujan, tanaman, hewan, dan tubuh kita sendiri.
Semua itu tanda kebesaran Allah. Menguatkan doa dan ibadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa adalah inti ibadah. Doa yang disertai keyakinan akan meneguhkan hati. Berkumpul dengan orang saleh lingkungan sangat berpengaruh. Bersahabatlah dengan orang-orang yang kuat imannya, agar hati ikut tertular keyakinan, menghidupkan zikir. Zikir membuat hati tenang. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. 5. Bahaya keraguan dalam kehidupan sehari-hari. Keraguan bukan hanya merusak iman, tapi juga menghancurkan kehidupan dunia. Orang yang ragu kepada Allah akan gelisah, tidak punya ketenangan hidup. Ia mudah menyerah ketika diuji. Ia sulit berdoa dengan khusyuk. Ia tidak bisa bersyukur sepenuh hati. Keraguan ibarat penyakit kanker. Jika tidak segera diobati, ia akan mematikan iman secara perlahan. 6. Menanamkan husnuzan, berbaik sangka, kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hadis Bukhari dan Muslim. Artinya kalau kita berprasangka baik, Allah akan memberi yang baik. Tapi kalau kita ragu, maka kita sendiri yang rugi. Husnuzan berarti percaya bahwa setiap takdir Allah pasti baik, meski pahit di awal. Kadang sakit adalah jalan menuju kesehatan. Kadang kehilangan adalah jalan menuju keberkahan. 7. Kisah orang-orang yang tidak ragu. Kisah Hajar, ibu Nabi Ismail. Ketika ditinggalkan di padang tandus, ia yakin Allah tidak akan menelantarkan. Keyakinannya melahirkan Zam-Zam yang sampai hari ini tak pernah kering. Kisah Ashabul Kahfi. Para pemuda itu lari dari penguasa zalim. Mereka yakin Allah akan melindungi, dan Allah menidurkan mereka ratusan tahun dengan aman. Kisah ulama saleh. Banyak ulama hidup sederhana bahkan miskin, tapi mereka yakin Allah cukupkan. Dan benar, keberkahan ilmu mereka menyebar ke seluruh dunia. Saudaraku, setelah kita melihat semua bukti ini, masihkah kita ragu kepada Allah? Bukti ada di langit dan bumi. Bukti ada dalam diri kita. Bukti ada dalam sejarah. Bukti ada dalam kehidupan nyata. Maka jangan biarkan keraguan merusak iman kita. Mari kita hidup dengan penuh keyakinan, sebab orang yang yakin kepada Allah tidak akan pernah ditinggalkan. Saudaraku, kita sudah melihat bukti kebesaran Allah di alam, dalam diri, juga dalam sejarah. Tapi mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya agar keyakinan itu tetap hidup dalam hati? Karena seringkali iman kita naik turun, terkadang yakin, terkadang ragu. Nah, bagian ini akan membahas cara praktis menumbuhkan keyakinan, menjaga hati agar tetap teguh, dan mengusir keraguan dari kehidupan kita sehari-hari. 1. Syalat yang peneguh keyakinan. Syalat bukan sekadar kewajiban, tapi juga sarana penguat hati. Menghadirkan Allah di setiap sujud. Saat kita sujud, kita berada di posisi paling rendah. Itu saat paling dekat dengan Allah. Jika dilakukan dengan khusyuk, rasa ragu akan terkikis sedikit demi sedikit. Salat sebagai pengingat harian 5 waktu. Salat ibarat 5 kali charger iman. Iman kita lemah karena dunia menguras energi batin, dan salat adalah pengisi daya agar hati kembali kuat. Salat berjamaah. Berjamaah menumbuhkan semangat kebersamaan. Kita merasa tidak sendiri di jalan iman. 2. Membaca dan menghayati Al-Quran. Al-Quran adalah obat keraguan. Allah berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 82. Tadabbur ayat-ayat tentang iman. Misalnya, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Setiap kali kita merasa ragu, bacalah ayat-ayat tentang kebesaran Allah. Membaca dengan hati, bukan hanya lisan. Banyak orang membaca cepat, tapi tidak masuk ke hati. Padahal yang mengusir keraguan adalah pemahaman dan perenungan.
Mengaitkan ayat dengan kehidupan saat membaca kisah Nabi Musa, bayangkan bagaimana Allah menolong dalam kondisi mustahil. Saat membaca kisah Nabi Ibrahim, rasakan bagaimana keyakinannya mengalahkan api. 3. Menjaga zikir harian. Keraguan muncul karena hati lalai. Obatnya adalah zikir. Zikir pagi dan petang. Zikir ini menjaga hati sejak terbit matahari sampai malam agar tidak mudah goyah. Zikir istighfar keraguan kadang muncul karena dosa. Dengan istighfar, hati dibersihkan sehingga cahaya keyakinan lebih mudah masuk. Zikir tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ucapan sederhana ini bisa memperkokoh iman, karena lidah yang terbiasa mengingat Allah akan membuat hati ikut terikat dengannya. 4. Melatih husnuzan, berbaik sangka. Keraguan sering berakar dari prasangka buruk. Misalnya, kenapa doa saya belum dikabulkan? Apakah Allah benar-benar peduli pada saya? Untuk mengusirnya, latihlah husnuzan. Percaya bahwa Allah Maha mendengar. Meski doa belum terjawab, yakinlah Allah tetap mendengar. Percaya bahwa Allah Maha bijaksana. Kadang kita minta sesuatu yang belum pantas kita dapatkan. Allah tahu waktu terbaik. Percaya bahwa setiap takdir ada hikmahnya. Bahkan musibah pun bisa jadi jalan menuju kebaikan yang lebih besar. 5. Menghadapi ujian dengan sabar. Rasa ragu seringkali datang saat ujian hidup, maka kuncinya adalah sabar. Sabar aktif, bukan pasif. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tapi terus berikhtiar sambil yakin Allah akan menolong. Contoh sabar Nabi Muhammad SAW. Beliau dijek, disakiti, diusir tapi tetap sabar. Keyakinannya kepada Allah tak pernah goyah. Sabar melahirkan pertolongan Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. 6. Bersahabat dengan orang-orang saleh. Lingkungan sangat memengaruhi iman. Teman yang baik menumbuhkan keyakinan. Mereka akan mengingatkan kita kepada Allah ketika lalai. Teman buruk menumbuhkan keraguan. Mereka akan melontarkan kata-kata yang melemahkan iman. Pentingnya majelis ilmu. Hati yang hadir di majelis ilmu akan semakin teguh, karena di sana iman selalu diisi dengan nasihat dan hikmah. 7. Melatih pikiran agar yakin. Kadang keraguan muncul bukan dari hati, tapi dari pikiran yang penuh was-was. Maka kita perlu melatihnya. Ganti pikiran negatif dengan positif. Saat muncul pikiran Allah tidak sayang padaku, segera ubah. Allah pasti sayang padaku, hanya aku yang belum paham caranya. Mengingat nikmat yang sudah ada, coba hitung nikmat yang Allah beri. Mulai dari napas, kesehatan, rezeki, keluarga hingga iman. Membiasakan afirmasi iman. Katakan dalam hati setiap hari, saya yakin Allah bersamaku, saya percaya rencananya terbaik. 8. Praktik tawakal sehari-hari. Tawakal adalah puncak keyakinan. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Pergi pagi dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang. Hadis Tirmidzi. Cara melatih tawakal. Niatkan semua usaha karena Allah. Lakukan usaha maksimal. Serahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. 9. Menjaga konsistensi, istiqamah. Keyakinan tidak tumbuh sekali jadi. Ia perlu dipupuk setiap hari. Ibarat menanam pohon, kalau ingin pohon besar harus disiram dan dijaga terus, begitu pula iman. Amal kecil tapi konsisten lebih dicintai Allah. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu meskipun sedikit. Hadis Muslim. Bangun rutinitas sederhana. Misalnya, sholat tepat waktu. Baca 1 halaman Quran tiap hari. Sedekah kecil tapi rutin. 10. Buah dari keyakinan kepada Allah. Jika hati penuh keyakinan, hidup akan berubah. Tenang dalam ujian, karena kita tahu Allah selalu bersama kita. Bahagia dalam kesederhanaan, karena kita yakin semua rezeki sudah diatur. Berani menghadapi tantangan karena kita percaya pertolongan Allah akan datang. Mudah bersyukur karena hati melihat segala sesuatu sebagai nikmat.
Saudaraku, hidup tanpa keyakinan kepada Allah adalah hidup yang hampa. Tapi hidup dengan penuh iman adalah hidup yang tenang, penuh makna, dan penuh keberkahan. Maka mari kita jaga hati, jaga iman, dan lawan keraguan dengan ilmu, zikir, sabar, husnuzhan, dan tawakal. Sebab orang yang yakin kepada Allah tidak akan pernah dikecewakan. Pertanyaannya tinggal satu, masihkah kita ragu kepada Allah setelah semua bukti ini?